Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 21 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini, kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Gregor Tambunan. Kepada Saudara Gregor, kami persilahkan. Pekerjaan penerbitan. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi di hadapan banyak bangsa, dan kaum, dan bahasa, dan raja. Hoyus 10 ayat 11. Pekerjaan penerbitan kami didirikan atas arahan Allah dan di bawah pengawasan khususnya. Pekerjaan ini dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Umat Advent hari ke-7 telah dipilih oleh Allah sebagai umat yang istimewa, terpisah dari dunia. Dengan pisau kebenaran yang agung, Ia telah memisahkan mereka dari tampang dunia dan menghubungkan mereka dengan dirinya. Dia telah menjadikan mereka wakil-wakilnya yang telah memanggil mereka untuk menjadi duta-duta baginya dalam karya keselamatan terakhir. Kekayaan kebenaran terbesar yang pernah dipercayakan kepada manusia fana, peringatan paling hikmat dan menakutkan yang pernah dikirim Allah kepada manusia telah dipercayakan kepada mereka untuk diberikan kepada dunia. Dan dalam penyelesaian pekerjaan ini, penerbitan kita termasuk di antara lembaga-lembaga yang paling efektif. Lembaga-lembaga ini harus berdiri sebagai saksi bagi Allah, pengajar kebenaran bagi umat. Dari merekalah kebenaran akan terbit bagai pelita yang menyala. Seperti cahaya terang di mercusuar di pantai yang berbahaya, mereka harus senantiasa memancarkan sinar terang ke dalam kegelapan dunia untuk memperingatkan manusia akan bahaya yang mengancam mereka dengan kehancuran. Publikasi yang dikirim dari percetakan kita bertujuan untuk mempersiapkan umat bertemu dengan Allah. Di seluruh dunia, publikasi tersebut akan melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis bagi bangsa Yahudi. Dengan pesan-pesan peringatan yang mengejutkan, Nabi Allah menyadarkan manusia dari mimpi-mimpi duniawi. Melalui dia, Allah memanggil Israel yang murtad untuk bertobat. Dengan penyajian kebenaran, ia menyingkapkan keyakinan populer yang salah. Berbeda dengan teori-teori palsu pada zamannya, kebenaran dalam pengajarannya berdiri teguh sebagai kepastian yang kekal. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Adalah pesan Yohanes, Matius 3 ayat 2. Pesan yang sama ini melalui publikasi dari percetakan kita harus disampaikan kepada dunia saat ini. Testimony for the Church, volume 7, halaman 138-139. Terima kasih atas penetelayanan Saudara Gregor. Tuhan Yesus memberkati. Dalam renungan malam ini dituliskan bahwa pekerjaan penerbitan Advent hari ke-7 didirikan oleh petunjuk dan pengawasan Allah untuk tujuan penting, yaitu menyampaikan kebenaran dan peringatan Allah kepada dunia. Umat Advent telah dipilih sebagai duta Allah dalam misi keselamatan terakhir. Lembaga-lembaga penerbitan berfungsi sebagai saksi Allah dan pengajar kebenaran, memancarkan terang ke dalam dunia yang gelap. Pekerjaan mereka dimaksudkan untuk membangunkan manusia secara rohani, sama seperti
peran Yohanes Pembaptis di zamannya yang menyerukan pertobatan dan menyingkapkan kesalahan ajaran populer. Pesan utama yang harus disampaikan adalah, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa persamaan tugas dan fungsi antara Yohanes Pembaptis dan pekerjaan penerbitan zaman Nyonya White hingga saat ini? Mari kita lihat tugas dan fungsi atau peran serta tujuan Yohanes Pembaptis. Alkitab di dalam Matius 3 ayat 1-3 berkata, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Peran Yohanes yang bertujuan memberitakan atau menyampaikan pesan agar bangsa Israel bertobat dan memperingatkan kemurtatan mereka telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Siapakah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya orang yang berseru-seru di padang gurun ini? Alkitab di dalam Yohanes 1 ayat 19 dan 23 berkata, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Jelas bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Bila mana kita perhatikan rentang waktu antara nubuatan Yesaya dalam Yesaya 40 tentang suara yang berseru-seru di padang gurun dan penggenapannya dalam Yohanes 1 ayat 23 oleh Yohanes Pembaptis adalah sekitar 700 tahun. Yesaya bernubuat tentang kedatangan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan nubuatan ini digenapi pada masa pelayanan Yesus. Dalam Matius 3 ayat 5-6 dikatakan bahwa datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Yesus pun dibaptis oleh Yohanes sebagaimana di dalam Matius 3 ayat 13. Kita ketahui bahwa peran Yohanes adalah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus dengan menyerukan pertobatan dan menyadarkan orang dari kehidupan duniawi dan kemurtadan mereka. Roh nubuat di dalam buku Counsels to Writers and Editors halaman 178 paragraf 2 berkata, nubuatan yang digenapi misi Yohanes menguraikan pekerjaan kita. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalannya. Matius 3 ayat 2-3. Sebagaimana Yohanes mempersiapkan jalan untuk yang pertama, demikian pula kita harus mempersiapkan jalan untuk yang kedua, kedatangan Juru Selamat. Bagaimana caranya menyebarluaskan seruan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali? Di zamannya Nyonya White disebutkan dengan mendirikan lembaga penerbitan dan mencetak buku-buku, majalah, risalah-risalah, traktat-traktat untuk dibagikan. Demikian juga hal yang sama di zaman sekarang ini. Dalam renungan malam ini, halaman 242, paragraf 4 berkata, publikasi yang dikirim dari percetakan kita bertujuan untuk mempersiapkan umat bertemu dengan Allah. Di seluruh dunia, publikasi tersebut akan melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis bagi bangsa Yahudi. Dengan pesan-pesan peringatan yang mengejutkan, Nabi Allah menyadarkan manusia dari mimpi-mimpi duniawi. Melalui dia, Allah memanggil Israel yang murtad untuk bertobat. Dengan penyajian kebenarannya, ia menyingkapkan pekerjaan populer yang salah. Berbeda dengan teori-teori palsu pada zamannya,
Kebenaran dalam pengajarannya berdiri teguh sebagai kepastian yang kekal. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Adalah pesan Yohanes dalam Matius 3 ayat 2. Pesan yang sama ini melalui publikasi dari percetakan kita harus disampaikan kepada dunia saat ini. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita lihat pada zaman dahulu, umat Tuhan rajin membagikan buku-buku, risalah-risalah, traktat-traktat, majalah, dan lain-lain untuk mengamarkan dunia ini agar datang kepada Allah dan bertobat. Sekarang ini, kita dapat mencetak sendiri buku-buku yang dapat kita bagikan kepada sesama kita dan juga menggunakan media-media lain di genggaman kita sebagai sarana menyampaikan seruan peringatan untuk mengamarkan dunia ini agar datang kepada Allah dan bertobat, serta mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya adalah, maukah kita menyerukan kedatangan Yesus yang kedua kali? Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dan 1 Korintus 9 ayat 16 berkata, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memberitakan Injil, sebab celaka menimpa kita apabila tidak memberitakan Injil, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Dengan kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami dapat menyerukan pekabaran pertobatan, peringatan, dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan anak-Mu Yesus yang kedua kali. Bapa di sorga, banyak kelemahan dan dosa yang kami lakukan, yang tidak memungkinkan kami untuk memberitakan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.